Please, thank you so much, bro. Gak bisa satu kayak gini. Ya mau gimana lagi? No, kita harus cepat. Atau kita coba baca teka-tekinya lagi, siapa tahu ada petunjuk. Oh, oke. Oke, aku baca ya. Rak-rak di sini tumbuh seperti gigi dan buku-buku berbisik. Nama-nama yang sudah dilupakan. Aku mati di antara mereka dengan luka berbentuk huruf. Carilah aku di dekat objek yang bisa membuka segalanya tapi tak punya kunci. Wait, kayaknya dibanding yang lain, itu kenanya lebih menonjol. Ya sih, kayak mencegahkan gitu kan. Iya. Oke, aku paham. Bentar ya, aku coba dulu. Oke. Sekali carinya. Ya sih, gila. Udah berapa lama kita putar-putar di sini? Ya begitulah Pak Kaga. Dia memang gak mau buat ini terlalu mudah bagi kita semua. Kayaknya kita memang mau digagalin deh. Aku gak bisa. Mataku pusing. Gelap gak bisa. Ya mau gimana lagi? Kita harus tetap cari. Ya gak mungkin kita disini terus kan. Ya gak mau. Ya opsi apa lagi? Kita memang harus cari satu-satu. Ini pasti ada di balik salah satu meja. Kamarnya, coba lihat. Kita pelan-pelan lihat. Kira-kira Something. Apa? Itu cuman coretan dari kelas kemarin. Ya nggak? justru itu. Untuk apa kelas ini bahas matematika? Emang nggak boleh ada fakultas matematika di kampus nih? Sini lihat dulu. Oke. Udahlah Clark. Kalau memang tuh bukan dari dosen, emang apa hubungannya sama teka-teki kita? Ya justru itu. Setahu aku, di kampus ini seharusnya nggak ada kelas matematika yang sebesar itu. Oke, lalu apa hubungannya? Ini kan bisa dipakai siapapun. Ya, lagi pula seharusnya setiap dosen tahu kalau nulis sesuatu yang sekecil ini untuk kelas yang sebesar ini pasti sangat repot buat diperhatiin. Oke, berarti ini kemungkinan barusan ditulis oleh seseorang. Oke, ayo kita coba cek. Sabar. Tunggu. Kalau dilihat, ini tentang persamaan kuadrat linear. Dan semua soal udah dijawab, kecuali soal tengah itu. Ya, ternyata kamu paham ya? Iya, bentar. Kalau teorimu benar, ini mungkin akan merujuk pada satu hal. Aku coba dulu. Sure. Oke. Oke, Hana, kayaknya ini dia hasilnya. Dan kalau kita coba samain dengan posisi meja ini, harusnya barang yang kita cari ini ada di baris paling belakang. Setidaknya baris keempat dari tengah dan meja pertama dari kiri. Coba kamu cek. Nih, coba. Oke. Aku coba lihat bentar ya. Oke. Moga coba kelar aja nih. Damn. Meja 1, 2, 3. Should be here. Oh, nih. Akira, sini, lihat. Ini ada barang. Sini. Hana, mana? Apa yang kamu temuin, Hana? Nih, coba lihat. Aku ketemu ini. Agak aneh bukan? Aneh. Tapi apapun yang aneh berarti ini berhubung dengan Pak Kaga. Kepala sama badannya mana? Kepalanya ini, tapi badannya nggak ada. Yang bisa dicopot-copotin. Aneh. Oke. Harusnya nggak ada benda lagi kan? Enggak sih. Enggak. Well, at least At least we found something. kita menemukan something.
Oke lah, biasanya kita nggak bakal pusing-pusing lagi. Oke, semoga yang lain udah ketemu juga sih. Kalau bendanya sama, berarti memang yang ini yang kita cari. Oke. Wih, wah, pikir ruangannya rusak tapi nyala juga. Aneh banget. Kayaknya memang ini petandanya. Iya. Yuk kita harus lari keluar. Okey. Maaf, si berat. Aku rasa ini nomor plat motor yang saya cari. Wah, kamu hebat. Padahal ini nggak ada di dalam teka-tekinya, kok bisa? Udah, pokoknya begitulah. Tidak punya banyak waktu untuk jelasin pada penonton. Hah? Apa? Udah. Pokoknya kita cari sekarang motornya. Karena motornya banyak sekali sekarang. Cahayanya minim sekali. Di mana kita carinya? Tunggu, sini lihat dulu. Kita tidak perlu cari satu persatu jika patukannya bertambah. Wah, kamu hebat sekali kan. Aku pikiran untuk pakai aplikasi pajak. Tapi tunggu. Bukannya kita butuh data yang lebih untuk mengaksesnya. Gampang kok ini bagi kami teknik asas mesin. Ayo kita cari motor. Waktu kita udah mepet nih. Ayo. Ini dia, sejarah Nusantara. Oke. Apa ini? Sejarah Nusantara. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Wah, kerja bagus, Ira. Kita buka ya. Coba buka. Ini apaan? Oh, ini mungkin benda yang disuruh Bapak cari. Ini apa suruh cari kayaknya? Iya, kita kasih tahu teman-teman kita. Ah, kok mati lampu? Weh, apa sih? Oke, kita cek dulu ya tugasnya ya. Hana. Latar belakang. Oke, nggak masalah. Coba kita lihat pembahasan. Ini yang penting. Oke. Iya, bagus. Kesimpulannya, ini coba cek. Paham nggak ya dibikinnya apa ya? Paham, Pak. Oke, nggak ada masalah ini. Nggak perlu direvisi. Bagus. Oke, thank you, Pak. Syukurlah. Saya akhirnya bisa lega, Pak. Saya awalnya kira saya nggak akan lulus. Lega. Kenapa? Lulus gitu? Siapa yang bilang lulus? Maksudnya gimana, Pak? Maksud Bapak, bukannya tadi Bapak bilang saya nggak perlu revisi lagi? Berarti laporan akhir saya sudah oke kan, Pak, untuk diterima? Laporannya oke, tapi kalau mau lulus kan ada syarat yang lain. Harus hadir setiap perkuliahan gitu. Jadi maksudnya dari awal saya ngerjain ini
mengubah kelulusan saya? Ngubah kok, nilai tugasnya diubah. Tapi ya kehadirannya enggak. Jadi saya harus gimana Pak? Nggak mungkin dong saya balik ke masa lalu. Jadi yang saya lakuin ini sia-sia dong? Nggak sia-sia, tugasnya oke. Di kampus ini ada yang namanya semester pendek. Nah, coba daftar di situ ya. Saya baru keterima tempat kerja baru. Ini nggak ada cara lain Pak. Saya pengennya itu selama liburan semester ini saya mau nabung kerja atau sebaliknya. Nah, ini bagus. Sebenarnya saya males banget loh ngajar bulan Juni itu. Soalnya kamu tahu kan, saya ini fan timnas. Nah, nanti ada jadwal lawan Cina sama lawan Jepang. Saya barusan beli tiketnya nih. Nah, menurut kamu nanti menang nggak ya lawan Cina sama Jepang? Hah? Apa? Iya, berapa kosong ya? Malam. Gini nih. Buat ngubah nilai kamu nanti malam, datang kelas saya jam 8:30 malam ya. Jangan sampai nggak datang, oke? Serius? Serius, saya serius. Kehadiran kamu akan sangat membantu. Apalagi kamu sangat jenius di sini, Hana. Ya, jadi jangan sampai nggak datang jam 8:30 malam. Oke, sekarang boleh pulang dulu. Bye-bye. Ziro, Ya, kamu mau kemana? berapa kali kamu? Sama. Oh, kamu juga ikut kelas remedial Pak Kaga? Iya, kamu juga. Iya, sama. Menurut kamu susah nggak ya nanti? Shit, emang sesusah apa sih? Ya, Ini adalah tantangan paling aneh yang akan kalian hadapi seumur hidup kalian. Saya yakin kalau saya kasih tugas akademik lagi, apalagi kamu nih, iya kamu, bakalan gagal. Gak akan ada yang bisa nyelesain. Ya kamu, gagal semuanya. Yakin saya. Apalagi malam ini adalah malam terakhir sebelum libur panjang. Saya ragu kalian bisa selesaikan tugas akademiknya dalam satu malam saja. Oleh karena itu, saya sudah memikirkan satu hal dan ini sudah saya rencanakan jauh-jauh hari. Katakanlah saya ini sudah mati. Oh, yang mati bukan hanya saya, tapi saudara-saudara saya juga mati. Dan yang kamu lihat malam ini, semuanya adalah hantu yang bergentayangan. Saya udah siapin wasiat buat bantu kalian ngerjain tugas ini. Isinya adalah curahan hati saya dan keluarga saya sebelum meninggal. Nah, biar lebih seru, yang ikutan permainan ini cuman yang di kelas ini aja, termasuk pelaku pembunuhnya. Aturannya simple banget. Kalian punya 3 kali kesempatan buat berikan saya jawaban yang benar. Kira-kira siapa sih pembunuhnya? Sebelum jam 10 malam. Kalau kalian gagal, harus ngulang lagi semester depan. Paham ya? Semoga beruntung. Cepet banget hilangnya. Ini aneh kali, kok aku gak dengar suara pintu terbuka? aku juga nggak dengar sama sekali. Ini merasa mau ingin aku. Anjir, Pak Gaga hilang ada suaranya. Oke. Aku tahu kita semua lagi panik. Tapi mau nggak mau, kita harus selesaiin ini. Karena kita gak ada pilihan lain. Sorry guys, kami agak telat. Bahkan kami gak benar bahwa krunya itu agak disakar motor. Tapi kami tak nyangka motor tersebut rupanya ada di parkiran mobil.
Ini kue yang kami jumpakan. Bentuknya mirip manusia, tapi gak ada kakinya. Agak aneh sih. Makanya, masa kena barang ini aja kita sisa 15 menit? This is insane. Ini nggak masuk akal loh. Pak Kakak gila nggak sih guys? Iya, aku setuju sih. Ya setelah kita dokumentasi semua tubuh-tubuh ini kok nggak lengkap datangnya. Ini berarti kita berhasil atau kita harus mencari lagi? Mungkin ini masih bagian dari teka-teki. Ya, aku setuju sih. Ini ibaratnya kayak kita tuh cuman main permainan besar kayak werewolf atau peta umpet yang dimana sebenarnya kita tuh cuman main peran di sini. Oke, anggap mencari benda adalah satu hal dan semua benda telah kita dapatkan. Tapi bagaimana kita cari pembunuhnya? Ah, gampang kok. Si tua itu bilang, kalau yang ikut permainan aneh ini adalah kita-kita aja. Sebenarnya tidak susah sih bagi aku untuk memalak kalian satu persatu. Seperti Sirin, dari tadi dia melulu, mencurigakan tau? Hei, bukankah ini sedikit curang? Bapaknya kan mau kita selesaiin permainan ini dengan adil. Lah, dia yang aneh-aneh, buat apa kita main bersih? Aku saranin jangan sih. Karena ini terlalu beresiko. Sebenarnya bukan masalah fair atau enggak. Tapi gimana kalau misal ternyata si pembunuh juga nggak tahu kalau dia dapat peran pembunuh. Ini sama kayak bilang, hey, salah satu dari kita lulus ulangan. Ya, cuman dari kita semua cuma bisa nebak-nebak. Dan pada akhirnya yang tahu siapa yang lulus ulangan cuma si guru. Coba dulu. Gimana kalau kita coba baca ulang lagi? Biasanya setelah yang pertama, otak kita akan lebih gampang untuk memahaminya lagi. Gimana? Oke. Kalau gitu, aku coba bacain buat kita semua dulu ya. Mungkin kalian boleh ikut aku dengerin ini dulu. Namaku Kaga. Aku adalah anak termuda di keluarga ini. Tidak. Lebih tepatnya, aku adalah anak satu-satunya. Saudara-saudaraku adalah saudara angkat ketika ayahku menikah kembali. Hubunganku bersama ayah perlahan memudar dan saudara-saudaraku tidaklah lebih baik. Aku sering disuruh-suruh. Aku membenci mereka. Namun, pada malam itu semuanya berubah. Badai datang, ayah ditemukan meninggal terbunuh, dan keesokan harinya, kami bersaudara menghilang oleh tangan dingin. Kemudian, Ibu Tiri hanya bisa terdiam, tidak berdaya. Jadi, gimana menurut kalian? Ya, mau bagaimanapun, tampaknya si Kaga sedih dan kecewa terhadap keluarga barunya, terlebih ayahnya. Yep, ini kayak kisah-kisah anak broken home. Kayak film dongeng yang dari Inggris itu Cinderella. Pernah pada nonton kan atau dengar ceritanya? Iya juga sih. Tapi nggak setragis ini juga. Semuanya meninggal terbunuh sebelum memiliki akhir yang bahagia. Mungkin jika cerita ini masih ada lanjutannya, semoga Kaga mendapatkan hidup yang lebih layak. Ngelau kamu sama Rin pengertian banget ya. Kayaknya hanya permainan, dasar kutu buku. Hei, tarik ya kata-katamu. Aku tahu nggak semua orang suka literasi dan sastra Indonesia seperti aku dan adikku Rin. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya. Emang kamu mau apa? Kak, kamu nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Dia emang agak gila tuh. Kayak kamu parah banget sih gara-gara kamu. Kita nggak bisa pulang atau nggak sih? Mau kerja sama aja kayak susah banget. Ya sumpah jahat banget sih jadi orang. Mati lampu, capek banget. Sumpah Gaga. Bisa. Haha, bagaimana? Apakah sudah ketemu jawabannya? Sepertinya kalian mengerjakan dengan baik. Tapi tinggal 10 menit lagi. Ayo, the time's running out, baby. Siapa? Saya tahu Pak, pasti dia pelakunya. Loh, mau semua apa? Are you sure? Iya. Oke. Rin, kayaknya jawaban kita udah bener deh. Iya, aku yakin pasti jawaban kita bener. Guys, kayak hilang. What? Kok bisa hilang? Kemana dia? Ayo. Cium. Gimana? Gak tau di mana. Aku udah tadi cari bawah nggak ada loh. Oh, aku cari atas juga gak ada. Kan tinggal ada security juga bilang nggak ada. Oh, gak ada ya? Buat ada no. Coba kita tanya yang lain, coba. Oh, ayo. Ayo, cepat.
Nggak ada. Mana? Aku nggak tahu, dari sekuritas aku bilang nggak ada. Kamu yakin nggak ada? Nggak ada. Aduh, aku bodoh banget. Aku punya ide. Tapi ini cukup beresiko. 50-50. How? Gimana? Kalau kita perhatikan baik-baik ceritanya, kita harusnya bisa tahu motif pembunuhannya itu apa. Tapi sayangnya, itu pun kekayaanku. Tapi aku masih bisa mengembaknya dengan perhitungan cara lain. Sabar Yuta, kita aja udah gak ada yang sadar kalau dia tuh pembunuhnya. Justru itu, aku gak akan memilih kamu hanya. Jika teoriku benar, maka baguslah. Jika pun salah, kita masih ada pemikir, yaitu kamu. Oke, kami percaya sama kamu Yuta. Gimana jawabannya? Wahai murid-muridku. Saya tahu. Oke. Sepertinya menarik jawabanmu. Silakan ceritakan. Jadi, dari cerita yang kita dengarkan, yang mati tidak hanya 3, tapi 4. Yang pertama, si Kaga. Oke. Yang kedua, kakak pertamanya. Yang ketiga, kakak keduanya. Dan yang terakhir, ayahnya sendiri. Benar. Jadi, yang pembunuhnya tidak hanya 1, tapi ada 4. Wow. Jadi, saya akan memilih 4 orang. Yang pertama, saya sendiri. Yang kedua, Akira. Dan yang ketiga, Rin. Yang keempat, Reina. Hebat. Saya suka cara berpikirmu, Yuta. Analitis, keren. Tapi, teka-teki ini nggak bisa dilihat dalam kotak saja. Ada beberapa hal yang kamu bilang itu betul. Yang mati 4 orang. Tapi, pembunuhnya cuma 1. Maaf ya, masih salah. Ya, what? Mana sih 2 orang? Bro, kita berdua. Wait, mana yang lain? Wait, berarti ini satu kesempatan lagi loh. Iya. Right? Halo. Tinggal 1 menit lagi. Jadi saya kayaknya nunggu di sini aja ya. Yo, ayo Hana, cepat, ayo pikir, ayo bantu, cepet, 1 menit lagi. Bro. Pikir-pikir. Tubuh ini kok nggak lengkap datangnya. Ini berarti kita berhasil atau kita harus mencari lagi? Mungkin ini masih bagian dari teka-teki. Kita tuh cuman main permainan besar kayak werewolf atau peta umpet yang dimana sebenarnya kita tuh cuman main peran di sini. Si tua itu bilang, kalau yang ikut permainan aneh ini adalah kita-kita aja. Hei, bukankah ini sedikit curang? Bapaknya kan mau kita selesaiin permainan ini dengan adil. Coba dulu. Gimana kalau kita coba baca ulang lagi? Biasanya, setelah yang pertama, otak kita akan lebih gampang untuk memahaminya lagi. Yep. Ini kayak kisah-kisah anak broken home. Kayak film dongeng yang dari Inggris itu Cinderella. Pernah pada nonton kan? Atau dengar ceritanya? Yang mati 4 orang. Tapi pembunuhnya cuma 1. Hana, how? Hasilnya gimana? Please, how? Wait. Masih ada yang kurang, masih ada yang aneh. What? Something is missing. Bro, look at this. You see? Come, think. Bro, please. You see? Wait. Kepala sama badannya mana? Kepalanya ini, tapi badannya nggak bisa dicopot-copotin. Aneh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, it's time. Ya, kali ini udah pasti benar. Saya udah tahu, Pak. Coba jelasin. Yang saya temukan adalah pembunuhnya adalah Anda sendiri, Pak Kaga. Pertama, kami semua terkecoh mencari pelaku di antara kami ini. Tapi dari awal Bapak kan sudah bilang, pembunuh dan siapapun yang terlibat hanya ada di kelas ini. Berarti dari awal Pak Kaga sudah masuk ke permainan ini. Oke. Kedua, walau ini cerita singkat, tapi kita sudah mendapatkan gambaran umum motif pembunuhnya. Ini berupa sakit hati dan balas dendam sosok Kaga sebagai anak yang terlantar dari kasih sayang ayahnya di keluarga yang baru jelas sudah terlihat. Ketiga, benar bahwa sang ayah ikut meninggal, tapi seperti yang diceritakan, sang ayah ditemukan meninggal dan para anak-anaknya menghilang. Itu berarti tubuh sang ayah sudah duluan diamankan. Kamilah yang harus cari tubuh anak-anaknya yang dikira hilang dan meninggal. Keempat, tubuh-tubuh ini emang gak lengkap, tapi itu kalau misal kita paksa melihat dari sudut pandang ini aja. Tapi, kalau misal kita susun,
Nah, kalau kita lihat sekarang, tubuhnya nggak pernah ada yang hilang. Ini hanyalah 2 tubuh yang dicincang yang nampaknya dibuat seperti ada 3 tubuh. Ya berarti di sini yang meninggal hanya saudara Anda. Dan berarti masih ada 1 orang yang hidup di sini, adalah Pak Kaga. 5. Setiap cerita anak broken home itu selalu ingin keluarganya kembali bahagia atau memulai hidup yang baru. Jelas, opsi pertama sudah tidak terpikirkan dengan terus-menerus bertumbuhnya rasa dendam Pak Kaga. Lalu, mengapa perlu ada ulisi 3 tubuh? Jelas, supaya sang ibu tiri mendapatkan serangan psikologis yang mendalam. Dan satu sisi lagi, jika Pak Kaga masih hidup, ia akan lebih mudah ditanya-tanya. Hingga mungkin akhirnya rahasia itu bisa aja terbongkar. Oleh karena itu, jika ia bisa meyakinkan orang bahwa ia juga mati, maka ia bisa memulai hidup dengan identitas yang baru. Oh, itu tuduhan cukup serius loh. Apakah kamu yakin? Saya sangat yakin semua petunjuk mengarah pada Anda. Dan sampai saat ini hanya karakter Anda yang masih hidup bersama kami, Pak Kaga. Pak Kaga, benar nggak apa yang katakan Hana? Pak, katakan sebenarnya, Pak. Menarik. Kalian sudah berhasil menjawab teka-teki yang saya berikan. Kadang balas dendam adalah cara terbaik untuk mencari kebahagiaan. Terima kasih ya, sudah bermain. Suasana kampus pas jam pulang nggak pernah berubah ya. It's almost 10. Semua juga udah pada buru-buru mau pulang. Bener. Oh iya, kamu ngapain kesini buru-buru? Repot-repot datang ke fakultasku. Oh, tentang waktu itu, tentang kita berdua. Kita berdua? Jangan-jangan pas kita remedial sama Kaga. Ya bener, kejadian 1 tahun yang lalu. Sama sih. Itu kayaknya malah yang benar-benar observe kayak dalam hidupku. Syukurlah bukan aku aja yang merasakan. Sesudahlah, itu pun udah lewat pun. Iya sih, tapi masih ada satu hal yang masih janggal. Janggal? Kayaknya banyak sih yang janggal dari Pak Kaga. Iya sih, banyak yang janggal dari Pak Kaga. Tapi ada satu hal aneh yang menurut aku bukan dari Pak Kaga. Yang belakangan ini aku baru sadar. Kamu sadar, tapi pasti aku juga belum sadar. Iya, belakangan ini aku baru sadar satu hal aneh. Berhubung waktu itu kamu dan Hana yang berhasil membacakan teka-teki, mungkin kamu bisa bantu aku untuk pikiri ini apa sih? Lebih tepatnya Hana sih yang bukan aku. Ya benar sih. Tapi apa yang aku ceritakan sekarang ini itu berhubungan sama kita berdua. Wait, what? Iya, ada satu hal aneh yang baru aku sadar. Jadi waktu itu kan kita cari salah satu tubuh di pustakaan. Oke. Dan kita diganggu sama makhluk gak jelas gitu, kayak tubuh melayang. Oke. Ya. Dan kalau diingat-ingat, bentuknya itu mirip sama salah satu tubuh yang kita temukan. Dan anehnya,
waktu aku besok tanya Pak Kaga. Dia bilang dia nggak pernah ke pustakaan. Dan dia nggak ingat apa itu. Jadi menurut kamu itu apa? Aku nggak tahu. Apa ya?